Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat ya. Sehat selalu insya Allah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar masuk ke topik kita bab 3, distribusi binomial. Oke, kemarin kita sudah berbicara masalah variabel acak. Kemarin kita juga sudah berbicara variabel-variabel yang lain. Ya, acak diskrit dan acak kontinu. Begitu juga kemarin kita sudah membahas tentang distribusi peluang. Oke, apa distribusi binomial itu? Kita lihat distribusi binomial itu, kalau kita mau bicara tentang distribusi binomial, maka tentunya kita harus ingat bahwasanya distribusi binomial itu terjadi hanya pada percobaan binomial. Apa maksudnya percobaan binomial ini? Percobaan binomial itu bi artinya 2, nomial artinya keadaan. Berarti dia hanya punya 2 macam keadaan, 2 macam output, 2 macam pengeluaran. Namanya pengeluarannya biasanya sukses, benar-benar terjadi atau gagal. Oke, distribusi binomial ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli namanya Jacob Bernoulli, anak-anak. Makanya itu seringkali dikatakan percobaannya dan sekaligus distribusinya adalah distribusi Bernoulli. Cuma kalau distribusi Bernoulli itu terjadinya hanya 1 kali. Percobaannya dilakukan hanya 1 kali, tapi kalau percobaan binomial dia dilakukan berulang-ulang. Makanya itu kita bisa lihat di sini bahwasanya ciri-ciri dari distribusi binomial yang pertama adalah percobaannya itu hanya memiliki 2 kategori hasil. Sukses atau gagal, cuma 2. Ya, bisa kalau misalkan kita punya dadu gitu ya, atau kita kok punya dadu, punya keping uang logam, maka keluarnya angka atau gambar. Hanya 2 kemungkinan. Ya, anak laki atau perempuan, hanya 2 kemungkinan. Ya, lulus SNMPTN atau gagal SNMPTN, hanya 2 kemungkinan. Lulus SBMPTN atau tidak lulus SBMPTN, itu juga 2 kemungkinan. Kerja atau tidak kerja, begitu, dan sebagainya. Oke anak-anak, pokoknya intinya 2 kemungkinan. Kemudian yang kedua, setiap eksperimennya atau setiap percobaannya ini memiliki hasil eksperimen bersifat independen. Artinya apa independen? Dia tidak terpengaruh oleh percobaan yang lain. Kalau misalkan percobaan itu menggunakan mengambil sesuatu dalam sebuah kantong misalkan, maka mengambil sesuatu itu harus dalam rangka untuk dikembalikan. Maksudnya diambil dikembalikan, diambil dikembalikan. Pengambilan sesuatu berdasarkan kaidah harus dikembalikan, itu namanya independen. Jadi dia tidak akan mempengaruhi percobaan sebelumnya atau percobaan yang lain. Yang ketiga, anak-anak, peluangnya atau probabilitasnya itu dikategorikan suksesnya itu sama bagi setiap percobaan. Tidak bisa suksesnya percobaan pertama setengah, suksesnya percobaan kedua sepertiga, nggak bisa, nggak boleh, harus sama. Oke. Dan yang keempat, yang terakhir adalah eksperimen atau percobaan itu terdiri dari banyaknya atau n-nya merupakan bilangan tetap bagi setiap percobaan. Oke, gitu ya. Berapa kali itu bilangan tetap. Lanjut, next. Ini distribusi binomial. Makanya itu anak-anak seringkali kalau kita lihat percobaan binomial ini seringkali dikatakan dia percobaan Bernoulli. Ya, oke, insya Allah di sini jelas ya. Ini hanya sekelumit saja bahwasanya distribusi binomial ini adalah salah satu jenis distribusi teoritis. Maksudnya teoritis itu apa? Dia merupakan alat yang digunakan untuk menentukan apakah yang kita harapkan. Nah, apa yang dapat kita harapkan apabila asumsi-asumsi atau persangkaan-persangkaan yang kita lakukan itu adalah persangkaan yang dibuat benar, begitu. Kesimpulannya ini anak-anak, insya Allah tahu ya. Ya, pokoknya punya 4 ciri yang harus kita lakukan. Oke anak-anak, sekarang kita coba buka buku paket halaman 70. Ya, kita coba halaman 70. Sebelum kita ke buku paket halaman 70, coba dilihat di halaman buku paket halaman 70 itu kita mengenal di rumus yang paling bawah adalah rumus distribusi binomial. Ini saya gambarkan di sini. Biasanya rumusnya seperti ini. Ya, Px sama dengan n faktorial
dibagi N min X faktorial dikali X. Ya, ini mana kursornya ini? Nah, ini kursornya. Ya, kemudian dikali P pangkat X, Q pangkat N min X. Ya. PX, X-nya apa? P ini peluang, X-nya itu adalah nilai variabel randomnya atau variabel acaknya. Ya, misalkan X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, N ini ada percobaan. Ya, percobaan, kemudian N min X, ini adalah jumlah percobaan, dikurangi dengan X-nya ini yang di sini anak-anak. Ya, kemudian X faktorial, atau biasanya ini dilambangkan, yang ini biasanya dilambangkan dengan kombinasi. Kombinasi N terhadap X, boleh begini rumusnya. Ya, P pangkat X, ya peluang sukses dikali Q pangkat N min X. Jangan lupa, Q itu adalah 1 min P. Oke, karena kita punya hanya 2 kemungkinan saja. Oke, kita coba soalnya anak-anak. Nomor 1, LKS halaman 70. Sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 2 putih. Jadi saya punya kotak, misalkan kotaknya begini. Dia isinya adalah 4 bola merah dan 2 bola putih. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan. Diambil, dikembalikan. Ya, berarti percobaannya adalah percobaan independen anak-anak ya. Kemudian pengambilan bolanya dilakukan sebanyak 3 kali. N-nya 3 kali. Berarti dia percobaannya nggak hanya dilakukan sekali, tapi berkali-kali. Ya, ini kita sudah dapat 2 ciri percobaan binomial atau distribusi binomial. Yang pertama adalah dia dikembalikan, ya dia independen karena dia dikembalikan. Oke, kemudian yang kedua dia percobaannya diulang-ulang sampai 3 kali. Pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap banyaknya bola merah yang terambil. Banyaknya bola merah yang terambil. Ya bisa jadi kita ngambil pertama kali nggak nemu merah, bisa nemu putih. Ngambil kedua kalinya bisa nemu putih lagi. Kan begitu ya, karena dikembalikan. Ngambil ketiga kalinya bisa putih lagi, karena putihnya dikembalikan. Atau ngambil pertama kali bisa langsung merah. Ngambil kemudian bisa merah lagi. Ngambil ketiga bisa merah lagi. Keempat merah lagi. Ke-10 merah-merah terus bisa. Karena selalu kita kembalikan anak-anak. Ini namanya percobaan acak. Oke, yang ditanya, maka buktikan bahwa X adalah variabel acak berdistribusi binomial. Nah, ini sudah terbukti. Buktinya mana? Coba kita lihat yang tadi. Nah, tiap percobaan hanya memiliki 2 kategori hasilnya, yaitu sukses atau gagal. Oke, kemudian setiap eksperimen memiliki hasil eksperimen bersifat independen karena selalu dikembalikan. Ya kan? Kemudian probabilitasnya sama, sukses sama dengan sama sukses atau gagal ketika di setiap percobaan. Ini kita sudah buktikan. Oke, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya soal halaman 70 ini dia adalah percobaan binomial. 1 ciri yang pertama, 2 ciri yang kedua, kemudian kemungkinannya bisa dapat merah atau tidak itu juga ketiga, ya keempat, kemudian bola itu peluangnya sama. Ya, jadi peluang terambilnya bola merah itu berarti kalau kita lihat karena ngambilnya satu-satu, 4 dibagi keseluruhan anak-anak. Keseluruhannya bola di sini berapa? Di kotak 6. Berarti 4/6. 4/6 itu adalah 2/3. Ini peluangnya. Oke, kemudian Q-nya, peluang gagalnya ya 1 dikurangi peluang suksesnya 2/3. Berarti hasilnya adalah 1 itu 3/3 dikurangi 2/3. Hasilnya adalah 1/3. Selesai. Oke, paham ya? Paham, insya Allah paham. Lanjut anak-anak, nomor berikutnya. LKS halaman 72, monggo. Silakan dibuka LKS halaman 72. Ya, kita lihat contohnya. Sebuah tes terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda dengan 4 pilihan. Jadi dia pilihan ganda dengan 4 pilihan. Seorang siswa dapat memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaannya. Berapakah peluang siswa tersebut dapat menjawab 6 pertanyaan dengan benar? Ini distribusi binomial kah? Ya,
Ini distribusi binomial. Yang pertama adalah kalau kita lihat dia jawabannya cuma ada 2, benar atau salah. Ya kan? Kemudian yang kedua, dia dilakukan berulang-ulang. Ya, sehingga kita bisa pakai di sini anak-anak. Berarti variabel acaknya apa? X-nya adalah 6, menjawab 6 benar. Kan begitu? Ya, X-nya itu 6 benar. Kemudian N-nya berapa N-nya? N-nya itu soalnya ada berapa? Ada 10 soal. Oke, berarti otomatis kalau dia 10 soal, maka kita bisa dapatkan dia jumlah pilihan gandanya ada 4. Kalau SMA biasanya 5 ini ya, A, B, C, D, E. Ini cuma 4. Ya, bisa A, B, C, D saja. Maka peluang dia benar, misalkan saya punya pilihan ganda A, B, C, D. Misalkan kunci jawabannya adalah C. Kunci jawaban kan mesti 1 nak ya. Berarti peluang jawaban kita itu benar, itu cuma 1. Dibagi sampel keseluruhan 4. Oke, peluang kita jawab salah. Salahnya ada berapa di soal itu? Kalau misalkan pilihan gandanya 4, pasti yang A salah, B salah, dan D salah. Berarti 3/4. Kan begitu. Ya, sehingga P benar ini dilambangkan di dalam distribusi binomial adalah P. P yang salah ini dilambangkan dengan G. Oke, sehingga kita punya bahwasannya untuk peluang kita ingin dapatkan variabel acaknya 6 benar. Gini ya, sama dengan, yuk kombinasi dari yang kita inginkan kan 6 benar ya. Jumlah keseluruhan 10. Oke, P pangkat X, gitu kan ya. Q pangkat N min X, kan begini. Ya, berarti kombinasi 6 dengan 10. P, X-nya itu adalah 6 ya. X-nya 6 kan? 6. Q-nya N dikurangi X10 dikurangi 6, 4. Oke, yuk kita masukkan. Kombinasi, masih ingat kombinasi ya? Kombinasi 10 terhadap 6 itu adalah 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 10 dikurangi 6. Gini ya. Ini dibolak-balik boleh lah. Ya, hasilnya sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial. Hasilnya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6. Berhenti ya, supaya untuk menghilangkan yang ini, menyederhanakan yang 6 faktorial di bawah. Oke, 4-nya saya urai 4, 3, 2, 1. Ini hilang nak. Nah, ini. Ya, kemudian mana lagi? 4 dikali 2, 8 ya. Hilang ya. 9 bagi 3, 3. Oke, 3 dikali 7, 21. 21 dikali 10, berarti 210. Ini adalah 210 C-nya. Oke, sehingga dari sini kita dapatkan 210. Dikali P-nya tadi berapa nak P-nya? P-nya adalah 1/4. Pangkatnya dia pangkat 6. Q-nya adalah 3/4. Pangkatnya adalah 4. Oke, sehingga hasilnya adalah 210 dikali dengan 1/4 pangkat 6 itu adalah 4096. Dikali dengan 3 pangkat 4 itu 81 dibagi 256. 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu 16 kuadrat ya. Oke, hasilnya ini kok kita hitung anak-anak, hasilnya 0,016. Inilah peluang si siswa tersebut dapat menjawab 6 pertanyaan dengan benar tanpa membaca pertanyaannya. Kecil sekali ya. Bisa ya? Bisa. Oke, next lanjut. Sekarang yang bawahnya anak-anak, halaman 72 tetap yang paling bawah. Hitunglah peluang mendapatkan 1 kali jumlah mata dadu 7 dalam 3 kali pelemparan 2 dadu. Jadi kita punya 2 dadu anak-anak.
2 dadu, misalkan dadunya ini ya. Nah, 2 dadu. Oke. Misalkan dadunya ini. Nah, dadu itu kan ada matanya ya. Mungkin yang di sini matanya yang terlihat adalah 1. Yang di sini mata yang terlihat adalah misalkan 3. Oke. Jumlah mata dadu 7 itu ini ditambah ini, Nak. Nah, kira-kira jumlahnya 7 itu berapa ditambah berapa ini? Mata dadu itu kan 1 sampai 6 ya. Oke, berarti kalau bisa kita dapat jumlah 7, itu berarti kita punya 1 dengan 6 ya. Yang ini bintik 1, ini bintik 6, boleh ya? Atau 2 dengan 5, oke. Yang ini bintik 2, yang ini bintik 5. Kemudian atau 3 dengan 4, oke. Yang ini bintik 3, yang ini bintik 4. Atau dibalik 4 dengan 3, beda posisi ya. Yang ini sekarang bintik 4, yang ini bintik 3. Kemudian 5,2 ya, yang ini bintik 5, yang ini bintik 2. Kemudian 6,1, yang ini bintik 6, yang ini 1. Ini anak-anak. Oke, ada berapa N-nya berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti N dari jumlah 7 itu adalah 6. Cuma 6 kejadian. Oke, cuma 6 kejadian yang mungkin. Ya, berarti apa? Dia itu adalah X-nya. Ya, kemudian ini X-nya. Kemudian sampelnya berapa? Kalau 2 dadu itu berarti sampelnya 6 kali 6 ya. Jumlah sampelnya karena 2 dadu seimbang, sisinya 6, maka jumlah sampelnya adalah 6 dikali 6. Dia 36. Oke, yang ditanya adalah hitunglah peluang mendapatkan 1 kali jumlah mata dadu 7 dalam 3 kali pelemparan. Ya, X-nya kita minta cuma 1, pelemparannya 3. Sehingga binomialnya, ya peluangnya itu adalah X-nya adalah 1 kali kan? Ya, cuma 1 kali kan? Berarti, yuk kita tulis rumusnya dulu. Kombinasi N dengan X. P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Gini ya. Oke. Kombinasi X-nya adalah 1. Jumlah percobaannya dilempar berapa kali? Dia 3 kali. Ya. P pangkat X pangkat 1. Q N dikurangi X3 dikurangi 1, 2. Terus PQ-nya berapa? Ini PQ-nya. Lah kita cari peluangnya. Oke. Peluang mendapatkan jumlah 7 adalah kemungkinannya, yang tadi kemungkinan ini sampai sini berapa kemungkinannya? 6 ya. 6 dibagi keseluruhan sampelnya 36. Berarti kalau ini saya sederhanakan 1/6. Oke, kemudian ini adalah P-nya. Ini adalah P. Q-nya mana Q-nya? Q-nya ya 1 dikurangi P. 1 dikurangi 1/6. Hasilnya adalah 5/6. Oke, kita masukkan ke sini yuk. Kombinasinya kita urai dulu. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1, 2 faktorial dikali 1 faktorial. P-nya adalah 1/6 pangkat 1. Oke, Q-nya adalah 5/6 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1 dibagi, yang ini 2 kali 1, yang satu ini tetap 1, dikali 1/6, dikali 5 kuadrat 25 per 6 kuadrat 36. Ini hilang nak ya, 6, 6. Oke, berarti hasilnya adalah 1 kali 25 berapa? 25 dibagi 2 kali 3, 6, 72. Selesai. Oke, berarti peluang dia mendapatkan jumlah 7 adalah 25 kali dalam 72 kali percobaan. Bisa ya? Bisa. Lanjut anak-anak, sekarang nomor
3. Nomor 3 kita lihat. Seorang penjual mengatakan bahwa di antara seluruh barang dagangannya yang dibungkus rapi itu hanya 80% barang yang kondisinya baik atau tidak rusak. Hanya 80%. Berarti barang itu kondisi baik hanya 80%. Berarti kalau kita tulis sini dia baik itu hanya 80%. Apa artinya 80%? 80 per 100. Oke, kalau kita kecilkan berarti dia dibagi 2 ada 4, ini dibagi 2 adalah 5. Berarti selebihnya kondisinya rusak. Berarti yang rusak berapa kalau itu? Yang rusak kondisinya 1 dikurangi yang baik. Ya, 4 per 5. 1 ini kan 5 per 5. Nah, 5 per 5 dikurangi 45 berarti 1 per 5. Ini kondisi rusak adalah 1 per 5. Ya, kondisi baik adalah 4 per 5. Oke, ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. Oke, sekarang pertanyaannya, jika seseorang membeli barang tersebut sebanyak 8 buah, berarti 8 buah ini N-nya, oke, N-nya 8 buah, maka tentukan peluang dari 8 buah barang yang dibeli itu ada 4 barang yang rusak. Ini adalah X-nya. Oke, bisa ya? 4 barang yang rusak. Sebentar, yang ditanya tentukan peluang bahwa 8 buah barang yang dibeli itu ada 4 barang yang rusak. Sama ya ini ya. Ya, X-nya ini adalah barang yang baik. Kalau misalkan yang rusak 4, otomatis kan yang baik 4. Nah, karena jumlah keseluruhannya adalah 8. Ngerti ya? Ngerti. Yuk, berarti peluang dari X sama dengan X ini yang baik apa yang rusak? Yang baik ya, kita ambil yang baik aja. Yang sukses saja yang baik berarti 4. Oke, rumusnya adalah C, N sama X. P pangkat X dikali Q, N min X. Oke, berarti hasilnya kombinasi. Berapa tadi barangnya yang dibeli? 8. Yang baik 4. P-nya 4 per 5. Pangkat QX-nya adalah 4. Q-nya 1/5 pangkat N min X 8 dikurangi 4 pangkat 4. Oke, sehingga hasilnya di sini adalah yuk 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 4, 4 faktorial dikali 4-nya ini 4 faktorial. Ini pangkatnya 4 sama nak ya. Jadi boleh saya gabung ya. 4 kali 1 4 per 5 kali 5 25. Pangkatnya saya jadikan 1. Pangkat 4. Oke, yuk kita urai. 8 kali 7 kali 5 kali 4. Sorry, 6-nya hilang ini. Piye ini 6-nya hilang. Nah, gini ya. Kali 4, sebentar saya hapus saja. Biar nanti nyatetnya nggak kebingungan ya. Hapus saja sebentar. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial gini ya. Dibagi dengan 4 faktorial. Yang satunya saya urai 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dicoret. Ya. Kemudian 4 dikali 2 itu 8. Oke, 6 sama 3 ini 2. Ya. 7 dikali 2 dikali 5. Hasilnya adalah 70. Oke, 70 ya ini ya. 70 ya. Dikali dengan 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu 16 kali 16. 256. Dibagi dengan 25 pangkat 4. Berarti 625 dikali 625. Sebentar. Keliru saya. 25 pangkat 4. 625 kali 625. Berarti 78.125. Oke, hasilnya sama dengan yuk. Ini tadi berapa ini tadi? Ini adalah 70 dikali 256 per 78.125. Oke, berarti hasilnya sama dengan 0,046.
Ini adalah peluang bahwa dari 8 buah barang yang rusak itu ada 4 buah yang baik dan 4 buah yang rusak. Ini peluangnya segini. Bisa ya? Bisa. Next satu lagi anak-anak sebelum ditulis. Peluang seorang balita belum mendapatkan imunisasi campak adalah 1/5. Kita anggap kalau dia tidak dapat imunisasi campak berarti dia gagal ya. Gagal tadi kita simpulkan dengan Q. Q-nya adalah 1/5. Kalau Q-nya 1/5 berarti P-nya adalah 1 dikurangi 1/5. Gitu kan? Ini kan 5/5. 5/5, 5 dikurangi 1, 4. 4/5. P-nya ada 4/5. Suatu hari terdapat 4 orang balita. Berarti ini ada N-nya. Kemudian tentukan peluang dari balita tersebut ada 3 orang yang belum mendapatkan imunisasi campak. Ya, berarti kalau 3 orang bisa mendapatkan imunisasi campak, berarti 1 orang yang dapat. Gitu ya? Benar ya? Bentar. Ini pertanyaannya 3 orang yang belum mendapat. Berarti kita keliru anak-anak. Kita anggap aja yang tidak mendapat sesuai dengan pertanyaan itu adalah yang P ya, biar enggak keliru masang gitu saja ya. Tujuannya dari pertanyaan itu ya. Kita ubah aja ini P sama Q. Dengan asumsi P-nya adalah yang tidak dapat imunisasi campak ya. P-nya ini adalah Q-nya. Oke, berarti ini adalah X-nya. Ya, yuk rumusnya. P X sama dengan jumlah yang tidak dapat imunisasi campak adalah 3 kan gitu ya. C pangkat N sama X. P pangkat X. Q pangkat N min X. Hasilnya adalah kombinasi X-nya 3, N-nya jumlah balitanya 4. Ya, P pangkat 3. Q pangkat 4 dikurangi 3, 1. P-nya kita masukkan. Sambil ini kombinasinya kita urai. 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 dikurangi 3, 1. Oke, P-nya adalah 1/5 pangkat 3. Q-nya adalah 4/5 pangkat 1. Hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Kita hilangkan ya. Oke, 1/5, 5 pangkat 3 itu 5 kali 5, 25. 25 kali 5 adalah 125. Oke, dikali 4/5. Hasilnya adalah 4 kali 4, 16 ya. 16. 125 kali 5 adalah 625. Ini dia peluangnya. Oke, jadi peluang 3 balita belum mendapatkan campak adalah 16 kasus dari 625 balita. Karena ini adalah beberapa contoh dari memanfaatkan atau penerapan distribusi binomial. Semoga paham ya. Karena mungkin itu dulu, selamat ditulis. Ya, semoga paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.